Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Salma Fadilah dari kelas 12 IPS 1. Kali ini kita akan mengulas materi mengenai bioteknologi. Yuk kita simak pembahasannya. Mengenai peta konsep video ini, kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan bioteknologi. Yang ketiga adalah jenis bioteknologi. Dan yang terakhir adalah dampak bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari bahasa Latin. Kata bio berarti hidup, kata teknos berarti teknologi, dan juga kata logos berarti ilmu. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme sistem atau proses biologi atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Lalu, apa saja ilmu yang berkaitan dengan teknologi? Yang pertama ada mikrobiologi, yang kedua ada biologi sel, yang ketiga ada teknik kimia, yang keempat ada enzimologi, yang kelima ada genetika, dan yang keenam ada biokimia. Dalam bioteknologi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau sering disebut dengan bioteknologi sederhana adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama ada pada bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Dan hasilnya adalah yogurt yang biasa kita konsumsi. Kemudian keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga proses pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau hamir. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga alkohol. Dan akibatnya, adonan roti akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven, karena gas akan mengembang pada suhu tinggi. Kemudian kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Ada juga tempe. Tempe yang menjadi makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi menjadi salah satu makanan favorit. Proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi loh. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae
dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Kemudian ada cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan seperti Acetobacter atau Gluconobacter. Bakteri akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Pemanfaatan bioteknologi konvensional yang kedua adalah ada di bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah kultur jaringan, pembasaran, dan juga hidroponik. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pembasaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Dan hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanahnya. Termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabut kelapa, arang kayu, dan juga sebagainya. Pemanfaatan di bidang industri misalnya adalah teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya seperti logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Kemudian pemanfaatan di bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, misalnya adalah antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang terakhir ada pemanfaatan di bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia akan menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Kelebihan bioteknologi konvensional yaitu biaya produksinya murah, teknologi yang menggunakan peralatan yang lebih sederhana, dan pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Namun, di balik kelebihan-kelebihan itu pastinya juga ada kelemahan. Yang pertama, ada perbaikan genetik yang tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, dan juga kualitas hasil belum terjamin. Nah, sekarang kita akan beralih pada jenis bioteknologi yang kedua, yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika, karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Namun, tidak semua penerapan bioteknologi modern digunakan teknik rekayasa genetika, misalnya seperti kultur jaringan dan juga cloning. Contoh pemanfaatan bioteknologi modern. Yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Secara teori dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat individu baru yang dihasilkan akan sama persis dengan sifat induknya. Nah, yang kedua ada cloning. Cloning atau transplantasi atau pencakupan nukleus dilakukan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Yang ketiga ada teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang mungkin dialami sehingga mengakibatkan pembuahan tidak dapat terjadi, misalnya tersumbatnya saluran telur.
Yang keempat ada fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda, sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan sel terjadi dalam suatu medan listrik. Dan teknik ini sering digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Yang kelima, penggunaan mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran, pemisah logam dari bijinya, dan sebagai pembasmi hama tanaman. Yang keenam, adanya rekayasa genetika. Yang ketujuh, teknologi plasmid. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan manusia adalah produksi insulin secara besar-besaran. Kemudian, yang terakhir adalah adanya transplantasi inti atau nukleus. Transplantasi inti atau nukleus ialah pemindahan inti dari sel satu ke sel yang lain, sehingga diperolehlah individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Kelebihan bioteknologi modern. Yang pertama, hasil dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Dan yang ketiga adalah perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Namun, kelemahan bioteknologi modern adalah biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi yang canggih, dan juga pengaruh jangka panjang belum diketahui secara pasti. Berikut dampak bioteknologi. Yang pertama di bidang lingkungan. Dampak positifnya adalah yang pertama, ditemukannya tumbuhan transgenik yang tahan terhadap serangga sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida. Yang kedua, mengatasi pencemaran limbah dengan menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidans yang dapat memisahkan logam dari bijinya. Dampak negatifnya, menimbulkan kerusakan pada ekosistem, hilangnya plasma nutfah, dan dengan dibudidayakannya organisme transgenik dapat membuat organisme lokal semakin tersingkirkan. Kemudian, di bidang sosial budaya dan juga ekonomi, dampak positifnya terjadinya persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri. Namun, dampak negatifnya, kesenjangan ekonomi dan sosial pada masyarakat karena produk dari petani dan peternak tradisional mulai tersisih. Dan juga penerapan teknologi cloning yang semakin dikhawatirkan akan ditetapkan pada manusia, dianggap merendahkan martabat manusia. Cloning pada manusia sangat ditentang karena tidak sesuai dengan etika moral dan melanggar aturan agama. Yang terakhir di bidang kesehatan. Dampak positifnya, adanya penemuan produk-produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika sehingga produk tersebut lebih murah tentunya. Namun dampak negatifnya, penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat mengakibatkan timbulnya alergi, bahkan beberapa produk transgenik dapat mengakibatkan seseorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.